Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Nurismayani. Sekarang saya sedang berada di salah satu kawasan di Kota Semarang, lebih tepatnya berada di Taman Indonesia Kaya. Untuk selanjutnya, ikuti saya yuk. Taman Indonesia Kaya dulunya dikenal dengan nama Taman Menteri Supeno. Dinamakan kembali menjadi Taman Indonesia Kaya setelah program terbaru Bakti Budaya Jarum Foundation bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Ini menjadikan taman sebagai ruang publik terbuka yang didedikasikan untuk masyarakat dan dunia seni pertunjukan Indonesia. Bakti Budaya Jarum Foundation yang telah lebih dulu membangun Galeri Indonesia Kaya di Jakarta sebagai ruang publik pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam memadukan konsep edukasi digital dan digital multimedia untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Merasakan pentingnya ruang publik untuk aktivitas masyarakat sekaligus ruang kreasi bagi para seniman sekitar Jawa Tengah. Taman Indonesia Kaya yang dibangun oleh Bakti Budaya Jarum Foundation nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu tempat pertunjukan ruang terbuka yang diharapkan dapat mengakomodir baik kreasi para seniman panggung maupun penikmat seni panggung. Taman yang ada di jantung Kota Semarang ini banyak digunakan masyarakat sebagai tempat untuk sekedar bersantai sejenak, melepas kepenatan dari rutinitas kerja sehari-hari. Pemanfaatan Taman Indonesia ini sendiri akan menjadi taman budaya pertama di Jawa Tengah dengan konsep panggung outdoor sebagai wadah ekspresi para seniman dan pekerja seni yang dapat dinikmati masyarakat Jawa Tengah secara gratis. Tak berhenti di situ, Taman Indonesia Kaya juga menyajikan pertunjukan air mancur atau dancing fountain yang diiringi dengan warna-warni lampu yang menawan. Tak hanya itu saja, di samping Taman Indonesia Kaya terdapat lapak kaki lima yang menyediakan aneka makanan, minuman, dan jajanan yang bervariasi. Sekiranya itu saja laporan dari saya, Aisyah Fitri Nurismayani. Jika ada salah kata mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anita Rizky Amalia dari siswi SMK Negeri 4 Semarang. Saat ini saya berada di kawasan salah satu di antara ruang terbuka di pusat Kota Semarang. Lebih tepatnya Taman Indonesia Kaya. Nah, dari sini dapat dilihat banyak sekali pohon-pohon di sekitar Taman Indonesia Kaya. Jenisnya pun juga beragam. Bukan hanya tumbuhannya saja yang dapat memperindah lingkungan Taman Indonesia Kaya. Di sini juga terdapat patung ibu dan dua anak, panggung kesenian, dan pertunjukan air mancur dengan hiasan warna-warni lampu yang kemungkinan hanya menyala pada malam hari. Nah, mengapa sih Taman Indonesia Kaya ini dibuat dengan fasilitas yang super lengkap di pusat Kota Semarang ini? Karena tujuan dibangunnya Taman Indonesia Kaya ini sebagai ruang publik pertama di satu-satunya di Indonesia yang memadukan konsep edukasi dengan digitalisasi multimedia untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia sebagai wadah ekspresi para seniman dan pekerja seni yang dapat dinikmati masyarakat Jawa Tengah secara gratis. Hal ini dapat mendorong lebih banyak lagi orang-orang kreatif, khususnya generasi muda,
ujar Wali Kota Hendrar Prihadi. Bukan hanya itu saja, alasan Taman Indonesia Kaya beragam dengan jenis tumbuhannya. Dikarenakan letak ini yang berada di pusat kota menjadikannya sebagai paru-paru kota Semarang. Maka dari itu tidak heran jika banyak sekali pengunjung masyarakat yang mengunjungi Taman Indonesia Kaya, baik itu di hari kerja maupun di hari libur. Itu tadi laporan singkat dari saya tentang Taman Indonesia Kaya. Saya Anita Rizka Amalia, pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atria Yemulullah Ihsan dari kelas animasi akan membahas mengenai alun-alun Kota Semarang, yaitu Simpang 5. Sesuai namanya, alun-alun Kota Semarang yaitu Simpang 5 menghubungkan 5 jalan, yaitu Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Pahlawan. Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan serta Masjid Baitur Rahman. Simpang 5 itu sendiri adalah pusat kota Semarang. Namun, tahu nggak sih kalau dulunya pusat kota Semarang itu bukan di Simpang 5? Pada tahun 1965, pusat kota Semarang pernah mengalami pergeseran. Dikarenakan presiden pada masa itu, yaitu Presiden Soekarno, memerintahkan pemindahan pusat kota Semarang. Sebab pusat kota Semarang yang lama itu sudah mengalami pesatnya pembangunan. Di tengah-tengah Simpang 5 terdapat sebuah lapangan. Lapangan ini biasa disebut sebagai lapangan Pancasila. Banyak pengunjung menggunakan lapangan ini sebagai tempat berolahraga, hiburan, ataupun kegiatan-kegiatan formal. Simpang 5 banyak dikunjungi dari pagi hingga malam hari. Pada pagi hari, banyak pengunjung yang berolahraga di sekitar Simpang 5. Banyak dikunjungi juga oleh siswa-siswa yang bersekolah di dekat Simpang 5 melakukan pembelajaran di daerah ini. Pada sore hari hingga malam hari, mulai ramai sepeda-sepeda yang disewakan. Simpang 5 ini memang ramai sekali pengunjungnya, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu yang terdapat kegiatan Car Free Day atau disebut juga sebagai CFD. Sekian topik yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayul, saya dari Sekolah Animasi dan hari ini saya akan bertugas jadi reporter. Mari simak bersama saya. Jadi banyaknya tempat yang berada di pusat kota Semarang. Dan ini yang kita bahas adalah SMA Negeri 1 Semarang. SMA Negeri 1 Semarang ini sendiri terletak pada Jalan Menteri Supeno nomor 1 Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Negeri 1 Semarang merupakan salah satu sekolah terbaik yang ada di kota Semarang. Sekolah tersebut memiliki akreditasi Grup A dan predikat yaitu Sekolah Adiwiyata atau Sekolah Berwawasan Lingkungan. Sekolah tersebut juga didirikan pada tanggal 1 Agustus, tepatnya pada tahun 1939 hingga 12 Desember pada tahun 1949. Sekolah SMA Negeri 1 Semarang ini tentunya tidak akan terlepas dari sejarah kota Semarang. Pada awalnya, bangunan SMA Negeri 1 Semarang merupakan bangunan yang dikembangkan oleh Belanda dalam rangka pengembangan sekolah zaman Belanda. Dia sebetulnya sudah dibuat pada Jalan Pemuda yang sekarang kita sebut sebagai Sekolah SMA Negeri 3 Semarang. Nah, pada saat itu sendiri telah diresmikan oleh Gubernur Hindia Belanda yaitu Tjaarda van Steenberg. Nah, itu juga ditandai dengan adanya pesta kembang api meriah tepatnya pada tahun 1939.
Tepatnya pada tahun 1942, bangunan tersebut dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang dan kemudian mengubah fungsi bangunan tersebut yang awalnya dari sekolah menjadi pusat pelatihan militer. Hal tersebut berlangsung hingga Jepang menyerah pada sekutu. Setelah Belanda berhasil mengambil alih gedung tersebut, Belanda pun mengubah fungsinya yang awalnya menjadi pelatihan militer menjadi rumah sakit. Tapi, tepatnya pada tahun 1946, fungsi awal bangunan tersebut yaitu sekolah mulai dikembalikan lagi. Pada 12 Desember 1949, setelah Hindia Belanda menyerah pada NKRI, sekolah ini resmi menjadi sekolah menengah tingkat atas. Sungguh banyaknya sejarah yang tersimpan pada sekolah ini. Dengan banyak dan panjangnya perkembangan serta sejarah yang dimiliki SMA Negeri 1 Semarang, hal ini tentu menjadikan sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah pilihan terbaik dan favorit di kota Semarang. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah seharian kita belajar bersama-sama mengenai sejarah SMA Negeri 1 Semarang. Dengan banyaknya pengalaman yang kita peroleh hari ini, semoga ilmu yang akan kita dapatkan di hari berikutnya akan selalu bertambah. Dengan begini, saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narindra Satya dari Sekolah SMK 4. Sekarang saya berada di Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya merupakan taman budaya pertama di Semarang dengan konsep panggung outdoor. Taman yang berdesain futuristik ini nantinya dapat digunakan sebagai pentas seni dan budaya yang berasal dari komunitas yang ada di Jawa Tengah. Sebelum menjadi Taman Indonesia Kaya, dulunya merupakan Taman Menteri Supeno yang disebut dengan Taman KB. Selain futuristik, taman ini juga akan lebih hijau dengan penanaman beberapa jenis serta pepohonan. Selain itu, patung ibu dan dengan 2 anak yang selama ini menjadi ikon Taman KB, bahkan patung tersebut masih ada sampai sekarang. Tepatnya berdiri di timur panggung budaya Taman Indonesia Kaya. Bentuk dari Taman KB dulunya merupakan sebuah taman rindang pepohonan lengkap dengan area bermain anak-anak. Taman ini memiliki luas 5.000 meter persegi, merupakan proyek kerjasama pemerintah Semarang dengan program CSR dari Jarum Foundation. Taman ini memiliki 2 panggung teater dengan kapasitas 400 dan 1.000 orang. Selain itu, taman ini memiliki fasilitas ruang make up, ruang ganti, ruang untuk difabel dan tentu saja toilet. Ruang publik ini nantinya digunakan untuk mementaskan pertunjukan seni budaya dan juga sebagai para seniman. Harapannya, Taman Indonesia Kaya ini menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya seniman dari Jawa Tengah. Untuk konsep pementasan, tim budaya Jarum Foundation mengikuti konsep yang pernah dilakukan pada Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, yaitu menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya dengan tema keragaman Indonesia. Taman ini nantinya juga akan dibangun shelter bagi para pedagang. Dengan harapan, nanti PKM mendapat pelanggan dari pengunjung yang datang. Hal ini membuat Taman Indonesia Kaya menjadi pendorong perekonomian di Semarang. Dengan bangunnya shelter ini pun PKL dapat tertata sehingga tidak menghambat arus lalu lintas di Taman Indonesia Kaya. Taman ini akan menginspirasi para seniman untuk dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk menampilkan seni dan budaya asli Indonesia serta memadukannya dengan konsep kekinian sehingga bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.